Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa TV Iman dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla. Demikian pula para pendengar radio Suara Iman, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita melanjutkan, kita ingin mendengar ucapan atau tulisan Syekh rahimahullah Ta'ala Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang iman kepada para rasul yang sudah kita awali pada pertemuan yang lalu. Nah, di sini kita ingin mendengar perkataan beliau rahimahullah, war rusulu basyarun makhlukun. Fadhal, silakan. War-rusulu basyarun makhlukun laisa lahum min khasa'isir rububiyyah wal uluhiyyati syai'un. Qala Allah Ta'ala an nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwa sayyidur rusul wa a'dhamuhum jahan 'indallah. Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma syaa Allah walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massaniya su'. In ana illa nadhiru wa basyirun liqaumi yu'minun. Wa qala ta'ala Qul inni la amliku lakum darran wala rasyada. Qul inni la yujirani minallahi ahadun walan ajida min dunihi multahada. Wa talhaquhum khasa'isul bashariyah minal maradi wal mauti wal hajati ila at-ta'ami wasyarab wa ghairu dhalika. قال الله تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام في وصفه لربه تعالى والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. وقد وصفهم الله تعالى بالعبودية له في أعلى مقاماتهم وفي سياق الثناء عليهم. فقال تعالى في نوح إنه كان عبدا شكورا. وقال في محمد صلى الله عليه وسلم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال في إبراهيم وإسحاق ويعقوب صلى الله عليه وسلم واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. وقال في عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. Naam. Para pemirsa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan sebagaimana disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala tentang rasul yang pertama adalah Nuh alaihissalam. Ini setelah terjadi perbedaan, terjadi kesyirikan di antara manusia, maka Allah kemudian mengutus Nuh alaihissalam untuk mengajak kaumnya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Rasul yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah utus beliau untuk seluruh umat manusia. Untuk seluruh umat manusia. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, war-rusulu basyarun makhlukuna laisa lahum min khasa'isir rububiyyah wal uluhiyyah syai'un. Dan para rasul, mereka adalah makhluk ciptaan Allah. Mereka adalah makhluk ciptaan Allah. Mereka tidak memiliki sifat-sifat rububiyah
dan juga sifat-sifat uluhiyah. Ya. Karena mereka adalah makhluk ciptaan Allah. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang Allah memilih mereka sebagai rasul. Maka mereka tidak memiliki sifat rububiyah. Para nabi tidak bisa menciptakan. Para nabi tidak bisa mengatur alam semesta ini. Dan mereka pun tidak menguasai alam semesta ini. Karena sebagaimana kita telah jelaskan tentang rububiyah, ini mencakup 3 hal itu. Ya. Yang pokok 3, kemudian yang lainnya. Yaitu menguasai, menciptakan, dan mengatur. Maka para nabi tidak memiliki sifat rububiyah. Ya. Mereka manusia biasa. Juga memiliki kelemahan-kelemahan. Selain kelebihan yang Allah berikan pada mereka. Ya. Kalau mungkin ada yang berkata bahwa Nabiullah Isa alaihissalam, beliau bisa menciptakan dari tanah liat atau tanah, beliau membentuk burung, kemudian ditiup burung itu terbang. Maka jawabannya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang beliau, semua yang beliau lakukan itu dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Bukan beliau sendiri yang melakukannya. Tapi biiznillah. Dan seizin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi intinya bahwa para rasul adalah manusia biasa. Mereka diutus oleh Allah. Mereka manusia pilihan. Ya. Tapi mereka tidak memiliki sifat rububiyah. Mereka tidak menciptakan sesuatu. Mereka tidak menguasai sesuatu. Dan juga tidak mengatur sesuatu. Ya. Kemudian juga mereka para rasul tidak memiliki sifat uluhiyah. Semua mereka adalah hamba Allah. Mereka menyembah Allah. Makanya ketika Nabi Isa alaihissalam ditanya di hari kiamat oleh Allah Ta'ala, wa idh qala Allah ya Isa bin Maryam, dan ingatlah tatkala Allah berkata kepada Isa bin Maryam, a anta qulta linnasi ittakhidhuni wa ummi ilahaini min dunillah? Apakah engkau yang mengatakan pada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai 2 sembahan selain Allah? Apa jawaban Nabi Isa alaihissalam kepada Allah Ta'ala? Kata beliau, subhanak, maha suci engkau ya Allah. Ya. Maha suci engkau ya Allah. Aku tidak sepatutnya mengucapkan yang tidak berhak aku ucapkan pada mereka. Ya. Jadi beliau membantah bahwa beliau pernah mengatakan pada umatnya untuk menjadikan beliau dan ibunya sebagai 2 sembahan selain Allah. Beliau membantah. Maka para nabi, para rasul tidak memiliki sifat uluhiyah. Oleh karena itu tidak boleh kita menyembah mereka. Tidak boleh kita beribadah pada mereka. Karena mereka manusia biasa. Makhluk ciptaan Allah. Hanya saja mereka diberikan kelebihan oleh Allah Ta'ala dengan risalah. Dengan wahyu. Qala Allah Ta'ala an Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, Allah mengatakan kepada hambanya dan rasulnya yang termulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa sayyidur rusul wa a'zamuhum, dan beliau adalah penghulu semua rasul, bahkan penghulu seluruh manusia. Wa a'zamuhum, dan beliau adalah rasul yang paling agung. Ya. Wa a'zamuhum jahan, beliau adalah orang yang nabi yang paling agung kehormatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, indallah. Tapi Allah memerintahkan beliau untuk mengatakan kepada manusia, qul, katakanlah wahai Muhammad, la amliku li nafsi naf'an wala dharran. Ya. Sungguhnya aku tidak kuasa untuk mendatangkan bagi diriku satu manfaat atau menimpakan satu mudarat pada diriku, illa masya Allah,
kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Lalu kata beliau, yang Allah perintahkan kepada beliau untuk mengatakannya kepada umat, kepada manusia, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair. Ya, seandainya aku ini mengetahui yang gaib, niscaya aku akan memperbanyak berbuat baik. Wa ma massani su, dan tidak mungkin aku ditimpa oleh keburukan. In ana illa nadhirun wa bashir. Aku tidak lain kecuali sebagai seorang nadhir, pemberi peringatan, wa bashir, dan seorang pemberi berita gembira, memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman kepada aku, yang kepada beliau SAW, yang mendustakan beliau, peringatan akan ancaman Allah dengan api neraka, dan memberi berita gembira kepada mereka yang beriman kepada beliau. Ya. Wa basyirun liqaumi yu'minun, memberi peringatan bagi mereka yang kaum yang beriman. Jadi intinya di sini beliau diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengatakan, la amliku li nafsi naf'an wala dharra. Aku tidak kuasa untuk mendatangkan manfaat bagi diriku atau madarat pada diriku, kecuali dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian ini disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-188. Kemudian dalam surat Al-Jin ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-22, Allah Ta'ala berfirman, Qul, katakanlah wahai Muhammad, inni la amliku lakum darran wala rasyada. Ya, katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya aku tidak mempunyai kuasa untuk mendatangkan madharat pada kalian atau memberikan petunjuk pada kalian, yakni memberi manfaat pada kalian. Qul inni lan yujirani minallahi ahadun walan ajida min dunihi multahada. Katakanlah, sesungguhnya aku sekali-kali tiada seorang pun dapat melindungi aku dari azab Allah, dan sekali-kali aku tidak akan memperoleh tempat berlindung selain daripadanya. Ya. Ini pernyataan Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Mursalin, Imamul Muttaqin, untuk mengatakan pada manusia bahwa beliau tidak memiliki kekuasaan untuk memberi madarat, memberi manfaat, ya, atau melindungi seorang dari azab Allah. Tetapi justru Allah yang menjadi tumpuan beliau, tempat kembalinya, bersandarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata al-muallif rahimahullah ta'ala, wa talhaquhum khasa'isul basyariyati minal marad wal mauti wal haja ila at-ta'ami wasyarab wa ghairi dhalik. Dan mereka para nabi itu, para rasul, mereka sama dengan manusia biasa, memiliki kehususan sebagai seorang manusia, yang mana mereka bisa saja tertimpa sakit, mereka juga meninggal, mati, dan mereka membutuhkan makanan, minuman, dan yang lainnya dari kehususan-kehususan yang ada pada manusia. Ya. Semua para nabi adalah manusia biasa. Mereka makan, mereka minum, kadang-kadang sakit, ya, kemudian juga mati. Tidak ada nabi yang tidak mati. Semua nabi itu meninggal, wafat. Allah Ta'ala mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau Muhammad akan mati dan mereka pun akan mati. Seperti manusia biasa. Ya. Kemudian qala Allah Ta'ala an Ibrahim, Allah berfirman mengisahkan tentang Ibrahim alaihissalam ketika Ibrahim mensifati Tuhannya, ya, mensifati di antara menyebut sifat-sifat Allah, ya, dia sebutkan pada kaumnya bahwa Allah Ta'ala walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Dia Allah yang
memberi aku makan dan memberi aku minum. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, dia yang menyembuhkan aku. Walladzi yumituni thumma yuhyin. Dan dia menghidupkan, kemudian dia mematikan aku, kemudian dia hidupkan aku. Ya. Ini menunjukkan bahwa mereka, para anbiya, para rasul, mengalami apa yang dialami oleh manusia biasa. Dari hal-hal yang menimpa diri seorang manusia, seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ayat-ayat yang disebutkan tadi itu dari surat Asy-Syu'ara ayat 79 sampai ayat yang ke-81. Ya, jadi para nabi, para rasul tidak boleh dikultuskan. Ya. Apalagi manusia biasa. Kita diharamkan mengultuskan manusia. Jangankan manusia biasa. Para rasul, para nabi, yang mereka adalah orang-orang yang mulia, hamba-hamba Allah pilihan, mereka tidak boleh dikultuskan. Apalagi manusia biasa selain mereka. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ana basyarun mithlukum." Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kalian. Artinya tidak ada perbedaan antara aku dan kalian. Ansa kama tansaun. Aku lupa sebagaimana kalian lupa. Fa idza nasitu fadzakkiruni. Maka jika aku lupa, ingatkanlah aku. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini menunjukkan beliau adalah manusia. Mengalami kadang-kadang lupa, perlu diingatkan dalam kelupaannya. Karena beliau adalah manusia biasa. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian kata al-muallif rahimahullah ta'ala, wa qad wasafahumullahu ta'ala bil ubudiyyati lahu fi a'la maqamatihim. Dan Allah telah mensifati mereka para rasul itu sebagai seorang hamba yang mereka memiliki kedudukan dan maqamat yang mulia di sisi Allah. Karena penghambaan diri mereka kepada Allah. Ya. Artinya ini menunjukkan bahwa mereka adalah hamba-hamba Allah yang betul-betul taat pada Allah. Ya. Dan ketaatan mereka kepada Allah, kedudukan mereka sebagai nabi dan rasul, tidak kemudian menjadikan mereka memiliki sifat uluhiyah. Tapi toh tetap mereka adalah hamba-hamba Allah. Ya. Dan semakin banyak penghambaan seorang hamba kepada Allah Ta'ala, dia semakin mulia di sisi Allah Ta'ala. Ya. Makanya Allah menyebutkan tentang mereka, bagaimana mereka sebagai seorang hamba, ya, yang mereka beribadah pada Allah Ta'ala. Allah memuji mereka wasiyakit thana'i alaihim. Allah memuji mereka karena peribadatan mereka, penghambaan diri mereka kepada Allah Ta'ala. Ya. Faqala ta'ala fi Nuhin sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman tentang Nabiullah Nuh alaihissalam, innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya dia Nuh adalah seorang hamba yang banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ya. Allah menyebutkan bahwa beliau seorang hamba. Jadi kedudukan beliau sebagai seorang rasul tidak merubah kedudukan beliau sebagai seorang hamba Allah, ciptaan Allah yang tidak memiliki sifat-sifat uluhiyah. Ya. Makanya saya katakan tadi, semakin besar, semakin kuat, semakin berkualitas penghambaan diri seorang hamba kepada Allah Ta'ala, akan menjadikan seorang hamba itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya adalah para rasul, para nabi. Ya. Allah memuji Nabiullah Nuh alaihissalam, innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya dia adalah seorang hamba yang banyak bersyukur, yakni kepada Allah Ta'ala. Ini disebutkan dalam surat Al-Isra ayat yang ketiga. Wa qala fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah berfirman tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdihi. Maha suci Allah
yang telah menurunkan Al-Furqan, yang telah menurunkan Al-Quran ala abdi kepada hambanya, liyakuna lil alamina nadhira, agar dia menjadi pemberi peringatan bagi seluruh alam ini, bagi seluruh hamba-hamba Allah, manusia dan jin. Allah turunkan Al-Quran kepada hambanya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma Allah menyebutkan beliau sebagai hamba Allah, ya, yang beribadah kepada Allah, yang menyembah Allah. Ya. Maka dari itu kita haram bagi seorang mukmin mengkultuskan Nabi SAW atau para Rasul yang lainnya. Ini adalah hukum, sesuatu yang tidak dibenarkan. Tapi kita menghormati beliau, kita memuliakan beliau, karena beliau adalah Rasul sallallahu, Sayyidu waladi Adam, penghulu seluruh manusia. Maka merupakan kewajiban umat untuk memuliakan beliau, tapi tidak mengkultuskan beliau, menghormati beliau, ya, mengucapkan sholawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa qala fi Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub alaihimus salatu wassalam, dan Allah berfirman tentang hamba-hambanya, para rasulnya Ibrahim, Ishaq dan Yaqub. Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar, dan sebutkan, ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishaq dan Yaqub. Mereka adalah orang-orang yang banyak, ya, melakukan kebaikan-kebaikan. Ulil aidi wal absar, dan mereka orang-orang yang senantiasa mereka itu memiliki ilmu, karena Allah berikan wahyu pada mereka. Ya, jadi ingatlah akan hamba-hamba kami, yaitu Ibrahim, Ishak dan Yaqub, yang mempunyai perbuatan-perbuatan besar dan ilmu yang tinggi. Jadi Allah menyebutkan mereka hamba-hambanya. Ya. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan juga pada lanjutan ayat ini, inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrad dari wa innahum indana laminal mustafainil akhyar. Ya. Sungguhnya kami telah mensucikan mereka, ya, dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Ya. Dan sungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik. Ini tentang para nabi, para rasul, di antara yang disebutkan oleh Ibrahim, Ishak dan Yaqub alaihimus salatu wassalam. Kaum muslimin, para pendengar radio TV Al-Iman dan Ruas Suara Al-Iman rahimakumullah. Wa qala fi Isa bin Maryam, Allah Ta'ala berfirman tentang Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam, in huwa illa abdun, bahwa Isa bin Maryam tidak lain kecuali seorang hamba. Dia bukan Tuhan atau anak Tuhan, tapi dia adalah seorang hamba. In huwa illa abdun an'amna alaihi, dia adalah seorang hamba yang kami beri nikmat kepadanya. Wa ja'alnahu mathalan li bani Israel, dan kami jadikan dia sebagai contoh bagi Bani Israel. Surah Zukhruf ayat yang ke-59. Kemudian iman kepada para rasul tentu mencakup ada hal-hal yang harus kita lakukan ketika kita beriman kepada para rasul. Apa saja kewajiban kita dalam mengimani para rasul itu? Ini akan kita dengar apa yang disebutkan oleh al-muallif, oleh penulis risalah ini rahimahullah ta'ala. Fadhal. Wal imanu bir rusul. Wal imanu bir rusuli yatadammanu arba'ata umurin. Al-awwalu al-imanu bi anna risalatahum haqqun min Allah ta'ala. Faman kafara bi risalati wahidin minhum faqad kafara bil jami'. Kama qala ta'ala kadzabat qaumu nuhin al-mursalin. Faja'alahum Allahu
مكذبين لجميع الرسل مع أنه لم يكن رسول غيره حين كذبوه وعلى هذا فالنصارى الذي كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم ولم يتبعوه هم مكذبون للمسيح ابن مريم وغير متابعين له أيضا لا سيما إنه قد بشرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا معنى لبشارته به إلا أنه رسول إليهم وينقذهم الله به من الضلالة ويهديهم إلى صراط مستقيم. الثاني الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه مثل محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح عليهم الصلاة والسلام وهؤلاء الخمسة هم أولو العزم من الرسل وقد ذكرهم الله تعالى في موضوعين من القرآن في قوله في موضعين من القرآن في قوله وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وقوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وأما من لم نعلم اسمه منهم فنؤمن به إجمالا قال تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. الثالث تصديق ما صح عنهم من أخبارهم. الرابع العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم وهو خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم المرسل إلى جميع الناس. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وللإيمان بالرسل ثمرات جليلة منها الأولى العلم برحمة الله تعالى وعنايته بعباده حيث أرسل إليهم الرسل ليهدوهم إلى صراط الله تعالى ويبين لهم كيف يعبدون الله لأن العقل البشري لا يستقل بمعرفة ذلك. الثانية شكره تعالى على هذه النعمة الكبرى. الثالثة محبة الرسل عليهم الصلاة والسلام وتعظيمهم والثناء عليهم بما يليق بهم لأنهم رسل الله تعالى ولأنهم قاموا بعبادته وتبليغ رسالته والنصح لعباده. Kemudian Syekh rahimahullah ta'ala menyebut tentang kewajiban seorang mukmin tatkala beriman kepada para rasul yang merupakan salah satu dari rukun-rukun iman, apa yang semestinya mereka imani terhadap para rasul tersebut. Kata beliau, wal imanu bir rusuli yatadammanu arba'ata umur. Dan beriman kepada para rasul mencakup 4 perkara. Al-awwal, perkara yang pertama, al-imanu bi anna risalatahum haqqun min Allah. Kita wajib beriman bahwasanya risalah yang dibawa oleh para rasul itu adalah merupakan hak, merupakan kebenaran dari Allah Ta'ala. Faman kafara bi risalati wahidin minhum faqad kafara bil jami'. Maka barang siapa yang dia kufur, dia tidak beriman kepada risalah salah satu dari rasul-rasul tersebut, berarti dia telah kufur kepada seluruh nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala. Apa dasarnya? Bahwa seorang yang tidak beriman kepada salah seorang rasul, berarti dia tidak beriman kepada seluruh rasul-rasul Allah. Dasarnya adalah kama qalat Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman
kadzabat qaum Nuhin al-mursalin. Ini disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-105. Kadzabat qaum Nuhin al-mursalin. Kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Ya. Padahal ketika itu yang diutus Nabi Nuh. Mereka kaum Nabi Nuh yang tidak beriman kepada Nabi Nuh, mereka hanya kufur kepada Nabi Nuh saja di saat itu. Tetapi Allah mengatakan, kadzabat qaum Nuhin al-mursalin. Kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Padahal yang mereka dustakan hanya satu orang. Tapi Allah menyebutkan mereka mendustakan seluruh rasul. Karena apa? Mendustakan seorang nabi sama dan mendustakan seluruh rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata beliau rahimahullah, faja'alahumullahu mukadzibina li jami'ir rusul. Pada ayat ini Allah menjadikan mereka sebagai orang-orang yang kafir kepada seluruh rasul. Ma'annahu lam yakun rasulun ghairuhu hina kadzabu. Padahal ketika itu, ketika mereka mendustakan rasul, ketika mereka berdusta, ketika mereka mendustakan itu yang ada hanya Nabi Nuh. Rasul-rasul yang lainnya belum ada ketika itu. Tapi Allah mengatakan bahwa mereka telah mendustakan semua rasul-rasul. Ini artinya bahwa mendustakan seorang rasul sama dengan mendustakan semua rasul utusan Allah. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa ala hadza fan-nasara alladziina kadzdzabu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa lam yattabi'uhu hum mukadzibuna lil Masih ibn Maryam ghair muttabi'ina lahu aidan. Ya. Atas dasar ini maka orang-orang Nasrani yang mereka mendustakan, mereka tidak beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka tidak mengikuti beliau, pada hakikatnya mereka adalah juga mendustakan Isa bin Maryam. Ya. Jadi orang-orang Nasrani yang mereka tidak beriman kepada Nabi SAW, ini pada hakikatnya mereka pun mendustakan Al-Masih bin Maryam, mereka mendustakan Nabi Isa alaihissalam. Ghair muttabi'ina lahu aidan. Dan ini juga berarti bahwa mereka tidak mengikuti Nabi Isa alaihissalam. La siyama wa annahu qad basyarahum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apalagi beliau Isa bin Maryam telah menyampaikan berita gembira akan datangnya seorang nabi setelah beliau, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan di dalam surat Shaf ayat yang ke-6. Dalam surat Shaf, surat As-Shaf ayat yang ke-6. Allah Ta'ala berfirman, wa idh qala Isa bin Maryam, dan ingatlah tatkala Isa bin Maryam berkata, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum, sungguhnya aku adalah Rasul, utusan Allah kepada kamu sekalian. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati, ya, untuk membenarkan apa yang ada di hadapanku, yaitu Taurat. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan aku datang untuk memberikan berita gembira akan datangnya seorang rasul yang dia datang sesudah aku. Min ba'di, sudah aku. Ismuhu Ahmad, namanya adalah Ahmad. Yang dimaksud di sini adalah Muhammad, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, falamma ja'ahum bil bayinat, maka tatkala dia Muhammad datang kepada mereka dan membawa keterangan-keterangan, qalu hadza sihrun mubin, mereka mengatakan ini adalah sihir yang nyata. Jadi Allah memberitahukan kepada kita bahwasanya Nabiullah Isa alaihissalam telah menyampaikan kepada umat beliau, kaum beliau, bahwa akan datang seorang Rasul sesudah beliau, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Kemudian wala ma'na li bisyaratihim bihi illa annahu rasulun ilaihim. Nah, ketika Nabi Isa alaihissalam memberitahukan kepada umat beliau akan datangnya seorang rasul sesudah beliau, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu ada manfaatnya. Tidak mungkin Nabi Isa alaihissalam memberitahukan kepada kaumnya bahwa akan datang seorang nabi yang namanya Muhammad. Tidak mungkin tidak ada manfaat dalam pemberitaan tersebut. Ya. Pasti ada manfaatnya. Ada makna. Bukan tidak bermakna pemberitahuan tersebut. Nah, di antara makna dari pemberitahuan Nabi Isa alaihissalam tentang akan datangnya Rasul yang terakhir yang bernama Ahmad, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Ya, ini juga menunjukkan ya, bahwa Rasul tersebut adalah juga diutus kepada mereka, kepada Bani Israel. Yungkidhuhum Allahu bihi minad dhalalah, yang dengan diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam dan diutusnya Nabi kita Muhammad SAW, Allah menyelamatkan manusia dan menyelamatkan mereka semuanya termasuk Bani Israel dari kesesatan. Wa yahdihim ila siratin mustaqim, dan dia Nabi itu akan menunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Oleh karena itu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani wajib beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apalagi mereka telah diberitahukan oleh Nabi Isa alaihissalam akan datangnya seorang nabi, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kewajiban yang pertama dalam beriman kepada para rasul, kita beriman bahwa semua risalah yang dibawa oleh para rasul itu adalah hak, adalah benar, datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kata beliau al-musannif rahimahullah ta'ala, Al-thani al-iman biman alimna ismahu minhum bismihi. Kita wajib beriman kepada para rasul yang kita ketahui nama-nama mereka. Kita wajib beriman kepada perorangan nabi tersebut yang disebutkan namanya. Di Al-Quran disebutkan ada nabi atau rasul yang namanya Ibrahim. Ada yang namanya Musa. Ada yang namanya Sulaiman. Ada yang namanya Daud. Ada yang namanya Ishak. Dan seterusnya. Maka kita wajib beriman kepada setiap nabi tersebut yang disebut nama-nama mereka. Kalau mereka benar adalah rasul-rasul utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Mithlu Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh, alaihi wassalatu wassalam. Jadi contoh nama-nama tersebut. Wa haula'il khamsa, di antara contohnya disebutkan di sini dari nabi-nabi yang wajib kita imani, yaitu yang mereka disebutkan nama-nama mereka. Sebagai contoh adalah Nabiullah Muhammad SAW, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nuh. Dan 5 orang nabi yang disebutkan oleh Syekh di dalam risalah ini, ya, sebagai contoh, wa haula'il khamsa, dan 5 orang ini hum ulul azmi minar rusul. Mereka adalah orang-orang yang disebut dengan para rasul ulul azm, yang mereka memiliki kesabaran yang tinggi karena ujian-ujian yang mereka hadapi di saat berdakwah, menyeru kaum mereka kepada Allah. Mereka diuji oleh Allah Ta'ala dan ujian-ujian yang berat. Tapi mereka jalani semuanya itu dengan ya, kemauan yang keras dan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Dan mereka sabar dan tabah dalam menghadapi ujian-ujian yang mereka temui, yang mereka dapati ketika berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini 5 orang rasul ini adalah ulul azmi minar rusul. Yang pertama adalah Nabiullah Nuh alaihissalam. Kemudian berikutnya adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian berikutnya adalah Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga, yang keempat adalah Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Yang kelima adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini 5 orang rasul ulul azmi. Yang paling mulia di antara 5 orang ini adalah
Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka disebut ulul azmi minar rusul. Kemudian kata al-muallif rahimahullah ta'ala, waqad dzakarahumullahu ta'ala fi mawdi'aini minal Qur'an. Allah telah menyebutkan tentang 5 orang nabi ulul azmi ini pada 2 tempat, yakni pada 2 ayat dalam Al-Qur'anul Karim. Yang pertama di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-7. Surat Al-Ahzab ayat yang ke-7. Allah Ta'ala berfirman, wa idh akhadna minan nabiyyina mitsaqahum. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi. Wa minka, demikian pula kami mengambil janji dari engkau wahai Muhammad. Wa min Nuhin, dan dari Nuh, wa Ibrahim, wa Musa, wa Isa. Dan kami juga mengambil perjanjian dari Ibrahim, Musa, dan Isa. Isa bin Maryam. Jadi 5 orang ulul azmi minar rusul yang mereka Allah mengambil janji dari mereka disebutkan dalam hadis ini, dalam ayat ini. Kemudian dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-13. Allah Ta'ala berfirman, syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuhan. Disyariatkan kepada kalian agama ini. Ma wassa bihi Nuhan, yaitu apa yang Allah wasiatkan kepada Nuh. Walladzi auhayna ilaika, demikian pula apa yang kami wasiatkan kepada engkau wahai Muhammad. Wa ma wassayna bihi Ibrahim, dan apa yang kami wasiatkan kepada Ibrahim. Wa Musa wa Isa, dan apa yang kami wasiatkan kepada Musa dan Isa. Apakah wasiat Allah itu kepada Musa, kepada mereka para ulil azmi ini? An aqimuddin wa la tatafarraqu. Tegakkanlah agama ini dan jangan kalian bercerai-berai. Ini wasiat Allah. Janji Allah kepada para nabi, para rasul, yaitu untuk menegakkan agama Allah, menegakkan tauhid, dan memberantas kesyirikan. Tegakkan di agama Allah, wala tatafarraqu, dan jangan kalian bercerai-berai. Jangan kalian bercerai-berai. Ini disebutkan dalam surat Al-Hasyr, surah Asy-Syura ayat yang ke-89. Baik, surah Asy-Syura ayat yang ke-13. Tadi disebutkan tentang nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut oleh Nabi Isa dalam surah As-Saff, ya ismuhu Ahmad. Mungkin ada yang bertanya, di dalam ayat ini disebut oleh Nabi Isa alaihissalam, yaitu namanya Ahmad. Sedangkan di Al-Quranul Karim disebut Muhammadun Rasulullah. Apakah ini tidak berbeda orangnya? Maka jawabannya tidak. Karena ada sebuah hadis. Hadis ini adalah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, li khamsatu asma. Aku memiliki 5 nama. Ana Muhammadun. Aku adalah Muhammad. Ini nama yang pertama. Wa Ahmadu, dan aku adalah Ahmad. Nama yang kedua. Wa ana al-Mahi. Nama yang ketiga. Aku adalah al-Mahi. Apa arti al-Mahi? Alladzi yamhullahu bil kufur. Yaitu yang dengannya Allah menghapus kekufuran ini. Ya. Dan diutusnya Nabi SAW. Ya, maka Allah menghapus kekufuran. Muncullah keimanan. Wa anal hasyir alladzi yuhsyarun nasu ala qadami. Dan aku adalah orang yang mengumpulkan, yang mana manusia dikumpulkan di bawah atau di telapak kakiku. Wa anal aqib, dan aku adalah orang yang aqib, yaitu yang terakhir. Nabiullah SAW, Nabi yang terakhir. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah.
Jadi kewajiban kita beriman kepada para nabi, para rasul. Kewajiban yang kedua adalah beriman kepada mereka ya secara terperinci yang disebutkan nama-nama mereka oleh Al-Qur'anul Karim. Kita wajib untuk beriman pada mereka. Nama per nama, orang per orang dari nabi-nabi tersebut. Wa amma man lam na'lam ismahu minhum. Adapun para rasul, para nabi yang kita tidak mengetahui nama-nama mereka, fanu'minu bihi ijmalan, maka kita wajib beriman pada mereka secara global. Ya. Kalau Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala berfirman, walaqad arsalna rusulan min qablika. Sungguh, kami telah mengutus para rasul sebelum engkau wahai Muhammad. Minhum man qasasna alaika. Di antara para rasul itu ada yang kami ceritakan mereka kepada engkau tentang mereka. Wa minhum man lam naqsus alaika, dan di antara mereka ada yang kami tidak kisahkan kepada engkau wahai Muhammad. Nah, yang Allah tidak menceritakan atau tidak menyebut nama-nama mereka kepada Nabi SAW, maka kita tetap wajib beriman secara umum bahwa mereka itu ada. Mereka itu Rasulullah Allah. Tapi kita tidak tahu siapa nama-nama mereka. Adapun yang ada nama-nama mereka yang disebut oleh Al-Quranul Karim atau oleh hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, maka kita wajib beriman kepada mereka secara terperinci, nama per nama. Jadi para Rasul tersebut. Adapun yang Allah tidak sebutkan mereka, kita tetap wajib beriman secara umum bahwa mereka itu ada, mereka para Rasul, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini disebutkan dalam surat Ghafir ayat yang ke-78. Ya, walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alaika wa minhum man lam naqsus alaika. Kemudian yang ketiga, ya, yang wajib kita imani dalam rangkaian iman kepada para rasul, yaitu tasdiq ma sahha anhum min akhbarihim. Kita wajib beriman, wajib membenarkan ya apa yang mereka sampaikan atau tentang berita-berita mereka yang sahih. Ya. Kita wajib beriman kepada mereka para nabi. Ma sahha anhum min akhbarihim. Hal-hal yang tetap benar, tetap, dan riwayat-riwayat yang sahih tentang mereka, kita wajib beriman tentang apa yang mereka sampaikan, yang mereka beritahukan pada kita, atau kisah tentang mereka yang benar, yang sahih, wajib kita beriman. Kemudian ar-rabi yang keempat, al-amalu bisyari'ati man ursila ilaina minhum, yaitu kewajiban untuk melaksanakan syariat nabi yang diutus kepada kita. Orang-orang yang hidup di zaman diutusnya Nabi Ibrahim, mereka wajib untuk menjalankan syariat Nabi Ibrahim. Karena mereka hidup di zamannya. Orang-orang yang diutus, di saat mereka hidup diutus kepada mereka Nabi Musa, maka mereka wajib beriman kepada syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Demikian pula ya yang lainnya, dan demikian pula ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hidup di zaman sesudah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita wajib beriman kepada syariat dan mengamalkan syariat beliau. Karena beliau adalah Rasul yang terakhir. Al-amalu bi syariati man ursila ilaina minhum. Kewajiban untuk mengamalkan tuntunan dan ajaran syariat yang yaitu Nabi yang Allah utus kepada kita. Wa huwa khatamuhum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mursal ila jami'in nas, yang mana beliau diutus oleh Allah kepada seluruh umat manusia. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maka demi Rabbmu, demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu wahai Muhammad sebagai hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan,
dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Ini kewajiban seorang mukmin yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu, itu wajib beriman kepada beliau zahiran wa batinan, ya, dan menjalankan apa yang beliau syariatkan. Ini kewajiban kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, adapun tentang buah dari iman kepada para rasul, tentu dia memiliki buah, ada hasilnya, ada bekasnya, ada pengaruhnya. Ketika seorang beriman pada para rasul, ada bekasnya, ada pengaruhnya, ada buahnya. Nah ini insyaallah kita akan membahas pada kesempatan yang akan datang. Karena melihat waktu yang sempit, ya kami rasa cukup sampai di sini. Aku qouli hadza, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya dan menambah keimanan kita kepada Allah dan kepada para rasul sallallahu subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.